Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang persamaan garis lurus. Kita akan bahas kali ini menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Kemiringan itu apa? Nanti akan ada penjelasannya ya. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Sebelum kita akan ke inti masalah yaitu menentukan kemiringan persamaan garis lurus, ada cerita untuk kamu tentang kemiringan garis lurus pada kehidupan sehari-hari ya. Coba kita baca ini nak. Tangga yang dipakai untuk memudahkan naik pohon mangga seperti tampak pada gambar di samping merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Lihat ini gambarnya nak. Ini adalah gambar pohon mangga ya. Nah ini tangganya nak. Tangga ini kemiringannya harus seberapa ya sehingga aman, nyaman untuk dinaiki, tidak berbahaya begitu ya. Nah, dalam dunia internasional kemiringan itu dibuat dalam persamaan seperti ini. Nah, persamaan berikut menyatakan pengertian gradien. Gradien itu apa? Nah, gradien itu koefisien arah atau kemiringan garis ya. Jadi kemiringan garis lurus itu adalah gradien. Ya. Jadi gradien itu sama dengan perubahan panjang sisi tegak dalam kurung vertikal per itu perubahan panjang sisi mendatar atau dalam kurung horizontal. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tangga ini berarti perubahan panjangnya itu tinggi ini nak. Nah, tinggi tangga dari tanah ini ya. Itu adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal. Kemudian per perubahan panjang sisi mendatar. Sisi mendatar berarti yang ini nak. Gitu ya. Nah, pada koordinat kartesius kita akan sering memakai pada koordinat kartesius ya. Gradien itu sama dengan komponen y-nya berapa per komponen x gitu ya. Kemudian kita persingkat lagi. Gradien itu lambangnya m nak. Apa itu berlaku di seluruh dunia? Iya. Gradien itu lambangnya m. Nah, M sama dengan komponen Y kita tulis KY, komponen X kita tulis KX gitu ya. Jadi tulisannya begitu. Baiklah, kita hitung misalnya kemiringan tangga ini. Misalnya diketahui ini nak. Nah, tinggi tangga dari tanah 240 cm. Kemudian jarak antara pohon ke ujung tangga itu 80 cm misalnya ya. Nah, kalian diminta untuk menentukan gradien tangga pada pohon mangga di samping. Sebelah sini ya, karena di sini sempit, kita naik ke atas begitu ya. Itu kan rumusnya M sama dengan ya, boleh ya walaupun tidak di koordinat kartesius, kita buat begini gitu ya. Jadi komponen X-nya yang ini 240. Pakai satuannya Bu, boleh. Tidak ya juga boleh karena gradien itu angka. Tidak ada satuan ya. Per komponen X yaitu 80 cm. Ini nanti kan disederhanakan ya. Jadi berapa M-nya? Ya 3. Apakah 3 nyaman atau tidak? Nanti di soal berikutnya akan dijelaskan ya. Lanjut. Nah ini anak-anak perhatikan gambar garis berikut. Titik A, titik B pada garis ya. Tentukan kemiringan garis. Kemudian pilihlah 2 titik lain dan hitunglah kemiringannya. Apakah kemiringannya juga berubah? Mengapa? Nih garisnya. Gitu. Nah, coba dilihat. Di sini ada garis, ada titik A, ada titik B ya. Garis yang di sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Garisnya juga ada titik A, titik B ya. Nah ini anak-anak, coba kita lihat ini gradiennya berapa yang sebelah kiri ya. Ini kan gradien lambangnya M ya nak ya. Kemudian kita lihat dari 2 titik ini perwakilan. Nah
Ini perwakilan ini berarti ini bisa dibuat persegi panjang. Gitu. Ini kan jadi diagonalnya ya. Diagonal ini persegi panjang. Jadi gradiennya itu adalah tadi apa nak? KY komponen Y per komponen X. Oke. Komponen Y-nya yang ini atau yang ini sama saja. Ya. Komponen Y berarti ada 1, 2. Jadi komponen Y-nya 2. Oh ya, jangan lupa ini miring kiri apa miring kanan? Garisnya. Ya, garisnya itu adalah miring. Lihat dari bawah ke atas, dia cenderungnya naik ke mana? Cenderung naik ke kiri ya. Berarti ini adalah miring kiri. Gitu. Jadi ini negatif ya nak. Kan garis yang miring kiri negatif nilainya ya. Negatif 2 per, nah mendatarnya ini 1, 2, 3. Mendatarnya 3. Oh jadi negatif 2/3 gradiennya. Oke lah, baik. Kita ambil titik yang lain. Boleh. Misalnya titik mana dan mana? Ini deh, ini dan ini ya. Itu harus pas nak, pas di persimpangan seperti ini ya. Pas di persimpangan, jangan di tengah-tengah atau di mana gitu, tidak, tapi pas di persimpangan. Nah ini yang pas di persimpangan adalah sini dan ini ya. Coba kita lihat, ini kan jadi persegi panjang ya nak ya. Jadi persegi panjang. Tegaknya boleh yang ini, boleh yang ini. Tegaknya berapa? 2 ya. Jadi gradiennya tegak dulu. Ini miring kiri negatif, tegaknya 2. Mendatarnya berapa? 1, 2, 3. Ya, per 3 sama ya. Oh sama. Coba titik lain deh. Misalnya titik apa? Misalnya titik lain ya nak. Misalnya kita ambil titik ini. Dan titik ini yang jauh. Oh jauh bu. Ya bisa jauh gak apa-apa. Nah jadi kalau ini dibuat persegi panjang. Begini nak. Harus dibuat persegi panjang bu. Tidak harus sih, asal kamu sudah tahu tegaknya berapa, mendatarnya berapa ya. Ingat ini gradiennya negatif ya, karena miring kiri. Ini tegaknya dulu. Tegaknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tegaknya 6. Lihat mendatarnya yang atas ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per 9. Coba disederhanakan. Ya negatif 2/3 juga. Berarti sama ya. Sama. Titiknya yang manapun yang diambil sama. Oke, baiklah sekarang yang ini. Yang garis sebelah kanan. Ini jadi gradiennya itu tegak dulu. Tegak ya. Ini anggap. Nah ini jadi persegi panjangnya ya. 1, 2, 3. Ini positif ya nak, miring kanan kan? Positif. 3 ya nak, 3. 3, 1, 2, 3. Nah ini 1 ya. Oke. Jadi gradiennya 3. Baiklah kita ambil satu lagi ya. Titik yang sebelah mana ya? Titik yang pas lagi. Ini deh. Ini dan mana nak? Yang agak jauh boleh. Ya ini dan ini ya. Nah itu yang pas ya. Baiklah jadi persegi panjangnya yang ini gitu ya. Oke berarti tegaknya berapa nih tegaknya dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke 6 per mendatarnya 1, 2. Oh 6/2 berapa tuh? 3. Oh gradiennya juga sama 3. Kenapa bisa seperti itu? Iya nak, karena yang kita cari gradiennya garisnya itu saja kan. Satu garis itu gradiennya cuma 1 dong ya. Gradien suatu garis tetap ya. Jadi kesimpulannya ini, jika diambil 2 titik lain pada garis itu tidak akan merubah nilai kemiringan. Hal ini karena yang ditentukan gradiennya adalah garis yang sama, sehingga nilai kemiringannya tetap dong garisnya itu saja ya. Baik, itu adalah kesimpulannya. Kita lanjut ya nak. Nah ini kita coba lihat.
kita disuruh melengkapi tabel. Di sini ada persamaan garis, kemudian ini miring kemana, terus kita ambil salah satu titik, gradiennya berapa, terus gambar grafiknya, ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini yang pertama, persamaan garis lurus Y sama dengan 3X. Gradiennya ini kan, kamu sudah tahu kalau gradiennya ini ya. Ya, gradiennya boleh ditulis di sini dulu. Gradiennya 3, positif kan? Kalau positif kemana tuh miringnya? Ya, ke kanan dong, Bu. Oke. Salah satu titiknya 1,3. Gitu ya, kita tulis aja 1,3 di mana ya? 1,3 ya. Ini di sini ya, Nak ya. Kelihatan ya, itu 1,3. Kemudian ini ada C-nya enggak? C itu kan kalau persamaan garis itu kan bentuk umumnya, oh ini M, maaf, M tambah C gitu ya, Nak ya. Y sama dengan MX tambah C. Punya C enggak? Enggak ya. Berarti melewati 0,0. Nah, gitu. Terus garis yang mana? Hubungkan saja ini. Ini garisnya. Ya. Ini garisnya. Gitu. Lanjut ke bawah. Itu ya, Nak ya. Ini garisnya. Oke. Baiklah, itu garisnya. Terus apa yang bisa kita dapat? Coba ini kan gradiennya 3 ya, Nak. Coba kalau lihat dari gambar. Misalnya titiknya ini dan ini deh ya. Titiknya ada 0,0 dan 1,3 ya. Oke. Terus gradiennya itu kan ini 3 ya, Nak. 1, 2, 3. Oke, 3 per ya 1. Kecil-kecil ini memang ya. 3 per 1, Nak. Coba kalau dilihat dari sini, M sama dengan ini kan 3 di sini ya, Nak. Terus ke 0,0. Berarti 3 dikurangi 0 kan? Y-nya dulu ya. Y-nya kan 3 di sini, terus jadi 0 di sini ya. Berarti 3 dikurangi 0 sehingga jadi 3 kan? Ini kan 1, 2, 3. 3 dikurangi 0 ya. Jadi ini 3 dikurangi 0. Per, ya sekarang yang Y-nya. Y-nya itu kan ini 1,3 ya. Dari 1 dikurangi 0. Nah ini 1 kurangi 0 X-nya. Begitu. Kan hasilnya juga sama nanti ya. Sama kan? 3 kurangi 0, 3. 1 kurangi 0, 1. Ya, gradiennya 3 juga. Ibu maksudnya apa sih? Ya nanti kita ada maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini miring kanan atau kiri? Siapa yang tahu? Negatif, Bu. Jadi ini miring kiri. Ya, betul. Ini negatif jadi miring kiri. Gradiennya berapa? Min setengah. Oke. Lewat 0,0 enggak? Enggak, Bu. Ini ada C1 ya. Berarti ini melewati 0,1. Kan 0, C ya, memotong sumbu Y di 0, C atau 0,1 di sini. Berarti di sini memotongnya. Ya. Kemudian melewati negatif 4,3. Ya, di sini ya. 4, nah, di sini titiknya. Oke, itu titik negatif 4,3 ya. Ini kalau dihubungkan begini. Gitu garisnya. Gitu ya, kalau ini ke sana juga. Gitu ya. Oke, baiklah. Ini gradiennya tadi adalah berapa? Min setengah ya. Oke. Di sini itu melewati 0,1 dan ya negatif 4,3. Jadi titiknya ini dan ini. Ya ini berarti kalau dihubungkan, ini kalau dibuat apa segi panjang ya. Nah, gitu. Ya. Jadinya ini miring kiri ya, Nak, negatif berarti ya. Kemudian tegaknya berapa ini? 1, 2 ya, tegaknya 2. Mendatarnya berapa? 1, 2, 3, 4. Sama ya, negatif setengah atau ini kan juga negatif setengah ya, Nak. Atau begini. Ini kan 3 terus di sini 1. Jadi dari sini ke sini itu
adalah 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1. Seperti itu ya. Kemudian yang ini 0 dikurangi negatif 4 atau negatif 4 kurangi 0. X-nya ya, negatif 4 kurangi 0. Tuh, negatif 4 kurangi 0. Jadi berapa dong? 3 kurangi 1, 2 ya. Negatif 4 dikurangi 0, negatif 4. Disederhanakan? Ya, min setengah juga, kan? Oke, jadi bisa dua cara gitu loh nak, maksudnya dari gambar ini dihitung 1, 2, 3 gitu, atau ini garis yang diketahui dikurangi, Y-nya saling dikurangi per X-nya saling dikurangi, begitu ya. Baiklah, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya nak. Ini miring kemana? Ya, miring ke kiri karena negatif gradiennya ya, negatif 4. Baiklah, ini ada KC, ada C-nya 3. C-nya 3 berarti melalui memotong sumbu Y di 0,3 ya. Kita gambar aja 0,3 di sini. Baiklah, terus titiknya 1, negatif 1, 1, negatif 1 di sini ya nak. Baiklah, kemudian kita hubungkan nih garisnya. Nah, ini jadi garis ya nak. Oke, garisnya kita lanjutkan ke bawah gitu, lanjut tuh ya. Nah, itu garisnya. Kita ambil segi panjangnya yang ini ya nak. Oke. Nah, itu ya. Tuh, kalau dihitung ini ya 1, 2, 3, 4 ya, jadi gradiennya ini miring kiri ya, 4 per ini 1 ya, betul ya, negatif 4. Nah, kalau dari 2 titik, titiknya kan ada 0,3, Bu harus 0,3 dulu baru 1, min 1. Tidak nak, boleh di sini 1, negatif 1, di sini 0,3 ya, bisa begitu. Baik, ini gradiennya kita lihat. Ini ada 4, itu adalah 3 dikurangi negatif 1 atau negatif 1 dikurangi 3, gitu sama aja. Gitu, ya, negatif 1 dikurangi 3. Gitu. Ini bisa 1 dari mana? Dari 1 dikurangi 0. Ya, 1 kurangi 0. Jadinya berapa gradiennya? Di atas negatif 4, di bawah 1. Jadi gradiennya negatif 4. Gitu ya nak. Semoga bisa ya nak ya. Coba ini nak. Ini miring kanan po kiri, kan nggak tahu Bu ini A-nya negatif atau positif. Ya sudah, ini memotong sumbu Y ya, memotong sumbu Y di ya, ini C-nya itu kan B ya. Jadi memotong sumbu Y di 0, B. Nah, 0, B ini bolehlah kita tulis X1 Y1. Itu boleh ya. Ini jadi X1, ini jadi Y1. Kemudian di sini X2, Y2. Ini gradiennya A gitu ya nak ya. A, tapi ini kita tidak tahu miring kiri atau miring kanan. Titiknya adalah X1, Y1 dan X2, Y2 bukan? Ya, ini dan ini ya. Berarti gradiennya seperti tadi nih. Yang Y-nya saling dikurangi. Berarti Y2 dikurang Y1 per, nah itu, X2 dikurangi X1. X-nya saling dikurangi. Oh, gradien garis yang melalui 2 titik gitu nak. Ini boleh dibalik loh, kan tadi kan ibu bilang ini 0,3 di duluan 1, min 1. Boleh 1, negatif 1-nya di depan, 0,3-nya di belakang. Apa sama isinya? Coba aja kita lihat ya. Kita coba yang ininya yang duluan, baru 0,3 ya. Coba gradiennya. Gradiennya itu kan berarti 3 dikurangi negatif 1 bukan? Ya, per 0 dikurangi X-nya saling dikurangi. 0 kurangi 1. Berarti 3 dikurangi min 1 itu 3 tambah 1 ya, 4. Bawahnya negatif 1. Hasilnya ya negatif 4. Seperti itu. Sama ya.
Baiklah, jadi garis ini boleh loh gradiennya juga. Ini Y1 duluan, baru Y2. Kalau ini Y1 duluan, maka ini juga X1 dulu. Nanti hasilnya akan sama. Seperti itu ya. Atau tulisan yang lebih teraturnya seperti ini. Sembarang garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 memiliki gradien ini. Atau apa nak? Atau ya M sama dengan, ya ini boleh Y1 dulu maksudnya. Seperti itu ya. Sini X1 dulu juga berarti. Itu tahu ya bedanya ya. Nah, ini dia. Kalian sudah dapatkan rumus ini. Kita latihan soal ya. Tentukan gradien garis yang melalui dua titik berikut. Nah, yang A itu ada 3,2 dan 6,9. Ini boleh dianggap X1, Y1 gitu ya. Ini X2, Y2 begitu. Terus gradiennya, rumusnya tadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Baiklah, ayo kita masukkan. Y2 kurang Y1, 9 dikurangi 2. Seperti itu ya. Terus X2 dikurangi X1 kan, berarti 6 dikurangi 3. Berapa? Ya, ini 7, ini 3. Jadi gradiennya 7/3 begitu ya. Mudah bukan? Nah, sekarang yang B deh, yang B. Ini ada titik negatif 5,4 dan ya negatif 2, negatif 7. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Baiklah, kita mau pakai rumus yang ini ya. Kita tulis dulu rumusnya, boleh. Bu, boleh nggak ditulis rumusnya? Kan udah hafal. Boleh, sangat boleh. Ya, nanti lagi nggak ditulis nggak apa-apa. Oke, negatif 7 dikurangi 4. Negatif 7 dikurangi 4 per berapa? Ya, negatif 2 dikurangi negatif 5. Negatif 2 dikurangi negatif 5. Jadinya ini jadi negatif 11 bukan? Negatif 2 tambah 5 kan ini berarti ya berapa? 3. Negatif 11/3. Nah, coba deh kita pakai rumus yang dibalik. Ini ya. Ini jadinya per X1 gitu ya nak. Berarti ini ya balik dong ini ya. Jadi Y1 nya kan 4 dikurangi negatif 7 gitu ya. Balik begini ya. Oke, berarti X nya juga berarti per negatif 5 dikurangi negatif 2 gitu ya. Oke, yang di atas jadi 4 tambah 7 ya, 11. Negatif 5 tambah 2. Negatif 5 tambah 2, negatif 3. Sama ya nak. Bu, ini negatifnya di atas, ini negatifnya di bawah. Itu sama aja nak. Karena begini, negatif A per B itu akan sama dengan A per negatif B. Itu sama-sama di tengah. Nah, gitu. Boleh ya. Jadi ini sama-sama M sama dengan negatif berapa? Iya, 11/3. Seperti itu. Nah, semoga paham ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Anak-anak, ini nomor berikutnya, nomor 4. Garis yang melalui titik ini, P dan Q, memiliki kemiringan 1/3. Tentukan nilai E. Gitu. Ya, udah langsung saja ya nak ya. Bisa tidak pakai rumus? Bisa lah ya. E dikurangi negatif 2. Sebentar. E dikurangi negatif 2. Begitu ya nak ya. Per, ini sama dengannya kurang panjang. Oke. Yang bawah, ya yang bawah adalah ini negatif 4 dikurangi 3 kan? Negatif 4 dikurangi 3. Jadi berapa?
Ya, yang atas jadi E tambah 2, yang bawah menjadi negatif 7. Ini kan kemiringannya sama dengan 1/3. Jadi ini boleh ditulis di sini 1/3. Di sini juga ditulis 1/3 begitu. Boleh ya? Baik. Kamu tahu kalau ini bisa dikali silang ya? Kali silang ya. Jadi 3 kali E tambah 2. Gitu sama dengan negatif 7 kali 1. 1 kali negatif 7, Bu. Ya sama saja kan? Oke, sama saja ya. Oke. Jadi ini kan 3E tambah 6, bukan? Ini negatif 7. Jadi kalau kita mau menentukan E, yang angka ke sini dong. Ya kan, Nak? Oke. 3E sama dengan negatif 13. Berarti E-nya berapa? Bu, ternyata E-nya negatif 13/3. Ya. Jadi kalau dicoba-coba memang sulit sekali ya, Nak. Berapa ya coba-coba nggak dihitung seperti ini. Jadi nanti 1/3 akan lama ya. Jadi pakailah rumusnya. Gitu ya, Nak ya. Baik, kita lanjutkan. Kemiringan garis yang melalui titik 5, P dan ini P tambah 2,9 adalah negatif 1/3. Tentukan nilai P. Jadi ini dianggap X1 gitu ya, Nak ya. Di sini Y1-nya. Oke. Gitu ya. Nah, ini dari sini sampai sini tuh X2. Yang ini Y2 gitu. Seperti itu ya, Nak. Oke, baiklah. Yuk kita buat. M sama dengan 9 Y2 dikurangi P kan? 9 Y-nya saling dikurangi per X2-nya itu P tambah 2 dikurangi 5 gitu. Nah, ini sama dengan negatif 1/3. Seperti itu ya. Kita selesaikan yang 2 dikurangi 5 dulu ya. Ini tetap. Yang bawah jadinya P dikurangi 3 kan? Negatif 1/3. Kita kali silang. Oke. 3 dulu nih kali 9 dikurangi P. Nah, ini ada negatif kan? Jadi negatif 1 dulu gitu boleh, Nak. Dikali P kurangi 3. Seperti itu ya. Jadinya ini 27 dikurangi 3P sama dengan negatif P tambah 3. Begitu ya. Sini P-nya kita buat begini. Gitu, paham? Oke, berarti ini begitu ya. Ini jadi apa dong? Ini jadi negatif 2P kan? Ini jadi apa dong? Negatif 24. Baiklah, jadinya P berapa? P 12. Seperti itu ya. Yakin Bu P-nya 12? Ayo kita coba saja dicek ya. Mari kita cek. Nah, ceknya gimana? Ya ini. Jadinya kan titiknya 5, P-nya kan 12. Gitu ya. Dan ini 12 tambah 2. Jadi X-nya 14,9. Gitu ya. 14,9. Baiklah, gradiennya kita tentukan. 9 kurangi 12 sudah hafal, Bu? Ya. Itu. Terus 14 kurangi 5 dong. Berapa jadinya? Ya, ini jadi negatif 3, betul. Yang bawah menjadi 9. Sederhanakan. Ya, sederhanakan menjadi negatif 1/3 gitu ya. Sama tidak? Sama ya, ini negatif 1/3 gradiennya. Ya, berarti P12 itu benar ya. Lanjut. Nah, ini anak-anak, garis yang melalui titik K dan L itu memiliki kemiringan yang sama dengan garis yang melalui titik ini. Gradiennya sama. Terus disuruh menentukan nilai B gitu ya. Kalau langsung saja gradiennya kan ini kurang ini ya, Nak ya. Kita tulis saja negatif 1 dikurangi negatif 5 gitu per ini B dikurangi 2B.
Nah, ini akan sama dengan ini toh. 3 dikurangi 1 gitu per 1 dikurangi 2. Oke, seperti itu ya nak. Berarti ini berapa dong? Negatif 1 tambah 5 ya. Berapa negatif 1 tambah 5? 4. Oke, yang bawah min B ya. Min B. Yang ini 2 per negatif 1. Gitu, kali silang. Oke, jadi negatif 2B sama dengan negatif 4. Berarti B-nya berapa? Ya, B-nya 2 dong. Gitu ya. Betul B-nya 2, Bu. Ya, coba aja ini kita cek ya. Ini 2 kali 2. Berapa? 4 ya. Oke, ini 4 nilainya. Yang ini 2. Oke, jadi titiknya itu adalah 4, negatif 5 dan 2, negatif 1. Kita cari satu-satu gradiennya boleh. Ini berarti negatif 1 dikurangi negatif 5 bukan? Per 2 dikurangi 4. Berapa nak? Atau di bawah sini ya. Berapa? Ya 4 per negatif 2 berarti negatif 2. Gitu. Gradiennya negatif 2 nak ya. Coba titik yang bawahnya. Yang 2,1. Yang ini ya. Itu dan 1,3. Gradiennya harus 2, harus min 2 ya, kan sama. 3 kurangi 1 per 1 kurangi 2. Berapa? Ini 2 yang atas. Wah, sama kan? Sudah sama nih gradiennya. Ya, memang garis itu gradiennya sama. Gitu ya, paham ya? Lanjut ya. Untuk soal nomor 7, kalian disuruh menggambar grafik persamaan garis lurus berikut. Banyak dong Bu, ya banyak nih yang apa perbedaannya nomor 7, 8, 9 ini coba. Kalau nomor 7 ini gradiennya sama semua 3 ya nak ya. Cuma C-nya berbeda-beda, ini ada C-nya yang 0, C-nya 2, C-nya negatif 4. Kalau ini gradiennya kebalikan ya, 3 per 2, 2 per 3. Tandanya berlawanan, begitu ya. Ini kalau disuruh menggambar akan lama ya nak ya. Jadi misalnya kita gambar satu deh. Misalnya yang ini ya nak, yang A ini. Yang A itu kan memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya 0 ya nak ya. Iya dong. Ya 0 kali 0, 0 ya. Berarti titiknya melewati sini. Gitu ya. Sekarang kalau X-nya 1 deh. X sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 3 kali 1 ya. Berarti Y sama dengan 3 kan? Oke, berarti titiknya 1,3. 1,3. Ternyata garisnya ini. Tuh, garisnya. Panjang. Gitu ya, nak, garisnya. Nah, kurang lebih seperti ini garisnya. Nah, ini kamu diminta untuk menggambar semuanya. Lama ya nak ya. Lama, nanti kita ambil kesimpulannya deh. Simpulannya apa? Kita pakai GeoGebra saja ya. GeoGebra pernah dikenalkan tuh pada pembelajaran sebelumnya. Ya, kita kenalan lagi ya. Nah, ini dia layar GeoGebra ya. Di atas itu ada kotak-kotak. Ini fungsinya banyak ya. Ya, semoga nanti tambah lama tambah bisa kamu memakai itu ya. Kita mulai dengan menggambar tadi itu yang sudah kita gambar. Y sama dengan 3X, kan? Nah, gambarnya sama nggak, nak? Melalui 0,0 dan melalui 1,3. Sama ya? Oke, kita simpan di sana. Kita beri warna ya, nak ya. Klik kanan. Ya, object properties. Oh ya, kalau mau memunculkan ini, garisnya harus disorot dulu. Ini harus dalam kotak yang sebelah paling kiri ya. Lalu ini disorot, kemudian klik kanan, klik saja object properties. Nih, object properties munculnya begini ya. Kita beri name and value deh. Nah, jadi ketahuan tuh. Y sama dengan 3X ya, sudah kan? Oke, terus diberi warna. Warna apa ya? Merah. Baiklah, warna merah ya. Sudah jadi tuh warna merah. Oke, sekarang kita ke garis berikutnya. Tadi ada
Y sama dengan 3X dikurangi, ditambah saja, ditambah 2. Nah, ternyata garisnya yang hitam ini ya nak, kita sorot saja. Nih, ya kita sorot gitu. Lalu kita beri warna apa ya? Warna kuning deh, kuning ya. Kemudian diberi ya garisnya nih. Oke. Gitu. Name and value, warnanya kuning jadi nggak kelihatan ya nak ya di sini. Baiklah, satu lagi ya. Jadi Y sama dengan 3X tadi dikurangi 4. Kurangi 4. Nah, ternyata garisnya di sana. Ini garisnya saling sejajar bukan? Ya, saling sejajar ini garisnya. Baiklah, kita akan tentukan gradiennya. Caranya dengan seperti ini nak. Kita klik di sini. Nah, ini ada slope. Slope itu ya gradien. Gitu ya nak ya. Ini diklik. Nah, gitu. Lalu klik yang hitam ini. Gradiennya berapa? Wah, di sini ambilnya. Ambil titiknya, dia ambil di sini dan 2 ini ya. Ternyata gradiennya 3 di sini. Oke, gradiennya 3. Sama ya, ini gradiennya 3 kan? Ya, koefisien X-nya juga 3. Yang ini juga 3 kah? Ya, diklik saja. Ya, 3 juga. Yang ini 3? 3 juga. Kan gradiennya 3 semua. Oh, kalau sejajar gradiennya sama, Bu. Iya, betul. Jadi kalau sejajar itu gradiennya sama. Kenapa begitu ya? Kan miringnya sama bukan? Ya betul, miringnya sama. Jadi gradiennya sama ya. Kita kembali ke tayangan tadi ya. Gradiennya sama-sama 3. Ternyata ketiga garis itu sejajar. Ketiga garis saling sejajar. Begitu ya. Ya, itu kesimpulannya. Ya. Oh, jadi garis-garis yang saling sejajar gradiennya sama gitu ya. Oke, sekarang kita akan gambar yang nomor 8. Di sana saja langsung ya, di GeoGebra. Oke? Baiklah. Kamu boleh catat dulu garisnya. Boleh. Ini ada gradien yang kita tadi ya. Nah, ini boleh begini nak, new Windows. New Windows saja berarti kita Windows yang baru ya. Nah, ini diperbesar. Kemudian supaya asik, ini harus digeser ke tengah. Kalau menggeser, pastikan yang aktif ada yang panah ini ya. Baik, tadi garisnya adalah Y sama dengan 3/2. Jadi pakai garis miring ya. X, kemudian kurangi 2. Oh, ternyata garisnya di sana. Udah warna hitam saja ya. Oh, ini di enter. Nah, terus ke garis satunya. Y sama dengan negatif 2/3 X. Kemudian ditambah 1. Seperti itu. Ya, enter. Nah, baiklah. Ini yang dikasih warna deh, warna yang lain ya. Misalnya ini diberi warna ya. Tidak usah diberi garis lagi karena sudah di atas ya nama garis. Warna apa ya? Warna ini deh. Kita tutup saja. Garis yang pink dan yang warna hitam, apakah itu saling tegak lurus? Coba lihat, kita tentukan gradiennya dulu ya. Kita tentukan gradiennya dulu. Oke, gradien yang ini. Ternyata 1/2, 3/2 ya. 3/2 itu 1/2 ya. Ya, ini tulisannya begitu. Baik, yang ini gradiennya berapa dong? Nah, ini gradiennya 0,67. Kenapa? Karena negatif 2/3. Ini negatifnya ketutupan ya. Ya, begitu ya nak. Baiklah, kita akan tentukan apakah garis ini saling tegak lurus atau tidak ya. Caranya pakai ini nak. Nah, ini ada tanda edge nih berapa supaya tahu ya. Klik sini sudutnya, lalu klik garisnya. Klik garis satu lagi. Nah,
ternyata ini sudutnya 90 derajat. Jadi benar kedua garis ini saling tegak lurus begitu ya. Jadi apa dong kesimpulannya? Kita ke tayangan tadi ya. Nah ini anak-anak, ini kedua garis bagaimana? Ya, kedua garis itu saling tegak lurus. Betul. Tegak lurus ya nak ya. Terus gradiennya gimana dong? Ini gradiennya 1 3/2. Yang satu negatif 3/2. Angkanya berkebalikan, tandanya berlawanan. Oh, kalau angkanya berkebalikan, tandanya berlawanan, hasilnya negatif 1 dong kalau dikalikan. Ya, ini misalnya anggap saja ini M1. M1-nya itu yang 3/2 ya. M2-nya itu yang negatif 2/3. Betul tidak kalau dikalikan gimana? Kali gitu. Ya, 3/2 dikali negatif ya 2/3 gitu. Apakah benar? Ya benar, ini kan jadi negatif 6/6, negatif 1 ya. Ya, kalau angkanya berlawanan tandanya berkebalikan ya, kalau angkanya berlawanan saja kan 1 ya nak ya. Terus tandanya berlawanan ya negatif 1 dong, ya kan? Ya, itu dia nak kesimpulan untuk yang nomor 8. Oh, jadi garis-garis yang saling tegak lurus itu gradiennya angkanya berkebalikan, tandanya berlawanan. Boleh juga begini, oh kedua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya jika dikalikan hasilnya negatif 1. Begitu juga boleh ya. Baik, kita coba gambar yang ini. Nah, anak-anak kalau menggambar yang nomor 9 kita harus misalkan garisnya. Itu sejajar sumbu X. Misalnya sejajar sumbu X itu yang ini misalnya. Nah ini. Terus itu garis apa dong? Nah ini memotong sumbunya di 2 toh? Ya di 2. Ini berapapun di sini itu 0,2 hasilnya ya. Misalnya ini 3,2 di sini ya. Di sini berapa di sini? Ya di sini 8,2. Di sini ini berapa? Ya ini negatif 8,2 begitu. Gitu nak. Jadi garis ini adalah garis apa nak? Ya Y sama dengan 2. Jadi kita ambil contohnya saja, yang sejajar sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 2. Terus yang sejajar sumbu Y kita ambil yang ini misalnya. Ini ya 1, 2, 3, 4 ya. 4 kan? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi garis ini adalah garis ya X. Karena X-nya semua negatif 4. Oh, jadi kalau sejajar sumbu Y itu nama garisnya X sama dengan. Kalau sejajar sumbu Y nama garisnya Y sama dengan. Iya, ini kan sudah pernah dibahas ya. Oke, jadi ambil contohnya adalah X sama dengan apa tadi? Negatif 4. Yuk kita gambar di GeoGebra ya. Nanti kita cari gradiennya. Coba kalau gradien yang tegak dan mendatar itu apa? Baiklah Nana. Nah ini jendela yang tadi ya. Kita boleh nih mau new Windows atau new saja. Apa bedanya Bu? Kalau new Windows berarti jendela yang lain. Jadi ini tetap ada ya. Jendela ini tetap ada. Nah ini bisa di save atau tidak. Kalau new berarti nanti ini hilang. Ya ini hilang. Kalau ini hilang, nanti apa kamu tidak memiliki gambar ini lagi begitu ya. Misalnya new Windows deh, new Windows ya. Oke, besarin. Kita mulai menggambar. Tadi contohnya adalah X sama Y ya, Y dulu. Y sama dengan 2 tadi ya. Nah, itu dia gambarnya. Oke, terus kita langsung gambar lagi aja ya. Ya, gambar X sama dengan negatif 4. Nah itu dia gambarnya. Nah kita beri warna yang ini deh. Ini kita beri warna dengan warna apa? Ya kita beri warna dengan warna. Kalian senang warna biru? Kita buat warna biru ya. Oke. Nah ini biru dan hitam. Kita lihat ya gradiennya.
Nah, untuk yang biru kita buat dulu ini, cari gradiennya ini ya nak ya. Gradiennya ini. Nah, ternyata M sama dengan 0. Kelihatan nggak nak? M sama dengan 0 ini ya. Oh, ternyata garis yang sejajar sumbu X gradiennya 0. Coba kita lihat yang ini. Klik saja. Oh, tulisannya ini undefined. Artinya tidak didefinisikan, ya. Oke, kita kembali ke tayangan tadi. Anak-anak, kalau garis sejajar sumbu X itu yang ini, yang Y sama dengan 2, itu ternyata gradiennya tadi berapa? 0 ya. Gradiennya 0. Nah, terus kalau yang sejajar sumbu Y tegak berarti ya. Tegak tadi yang ini berarti ini ya nak. Ini itu gradiennya tidak didefinisikan. Begini bisa atau juga begini. Kalau lambang di equation begini ya. Nah, itu tidak didefinisikan. Gitu, dalam kurung undefined tadi ya. Tulisannya atau tidak didefinisikan. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ini. Nah, garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama, bukan? Oke. Garis-garis yang saling tegak lurus, hasil kali gradien-gradiennya sama dengan negatif 1. Kesimpulan yang lain, garis-garis sejajar sumbu X gradiennya sama dengan 0. Kemudian garis-garis yang sejajar sumbu X gradiennya sama dengan tidak didefinisikan. Gitu ya. Paham? Lanjut. Menentukan gradiennya kalau ada persamaan garis. Ini bentuk umum persamaan garis seperti ini ya nak ya. Gitu ya. Bisa juga begini. Biasanya anak-anak itu menyebutnya ini bentuk 1 Bu. Oh ya. Ini bentuk 1 persamaan garis ya. Yang ini tentu saja bentuk yang kedua gitu. Kalau bentuk 1 gradiennya kan langsung yang ini. Ya, M. Ya kan nak? Nah, kalau ini kita rubah berarti nak. Ini kita tulis lagi ya. X ditambah BY tambah C sama dengan 0. Kita rubah menjadi bentuk pertama. Bisa Bu, bisa dong. Di sini hanya ada Y. Di sini jadinya seperti itu. Paham? Ya, di sini C ya, kurang C ya. Oke. Kemudian persamaan ini kita bagi dong dengan B. Berarti ini B bagi B 1 ya. Terus ini A per B. Itu X, ini C per B. Lah, ini berarti sudah jadi bentuk 1 kan? Jadi gradiennya yang ini. Gitu ya. Jadi bentuk ini gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. A itu apa? A itu harus koefisien X ya nak ya. Harus koefisien X A itu kan. Oke, B itu apa? B itu adalah koefisien Y. Ya, tidak boleh kebalik gitu. Seperti itu ya. Apa tuh Bu kegunaannya? Gini nak, kalau misalnya kamu diminta untuk menentukan gradien, tidak harus digambar dulu baru dilihat gradiennya gitu ya. Misalnya ini digambar, tidak, tapi kita buat pakai saja pengetahuan kamu langsung. Oh, ini gradiennya M di sini ya, koefisien X kalau yang bentuk 1 kan. Kalau bentuk 2 gradiennya min A per B begitu. Gitu ya. Ini dikotai deh. Ya, oke. Ini ada soal nak. Nah, tuh soal tuh. Baiklah nak, kita mulai ya. Nah, nomor 10A di sini deh. Kok di situ Bu? Takut nggak cukup soalnya ya. Ya, kalian disuruh menentukan gradien bukan? Gradien dari ini. Nah, yang A tahu nggak gradiennya berapa? Wah, Ibu nggak usah di sini, langsung aja di sini Bu. Gradiennya langsung tahu. Oh ya, berapa gradiennya? 2. Betul. Apakah ini gradiennya 2? Bukan ya? Bukan dong. Apa gradiennya?
Ya, bentuk seperti ini itu dibuat ke bentuk yang pertama. Jadi bentuk umum persamaan garis yang pertama itu jadinya di sini harus Y sendirian ya, tidak ada 4. Berarti ini dibagi dong. Atau koefisien Y di sini harus 1 ya, dibagi 4. Oke, ini dibagi 4 jadi Y. Dibagi 4 2/4 X ditambah 3/4. Maka gradiennya langsung tahu ya, 2/4 kan. Tapi ini disederhanakan dulu, boleh ini jadi setengah kan. Itu 3/4. Maka ini gradiennya adalah setengah. Seperti itu ya. Sekarang yang C deh, yang C. Oke, 10C di sini. Ini enaknya pakai dirubah ke bentuk 1 atau pakai rumus M sama dengan negatif A per B. Ya, pakai itu aja deh, pakai rumus ya. Kita coba pakai rumus. Min A per B. Baiklah, koefisien X A itu kan. Koefisien X berapa? Oh, yang negatif 2 dong. Bukan yang 7 ya, yang 7 itu B, koefisien Y. 7. Jadi berapa nak? Iya, 2/7. Bu, coba dong Bu pakai cara yang itu Bu, yang dirubah ke bentuk 1. Baiklah, kita rubah ke bentuk 1. Berarti ini 7Y dikurang 2X, gitu ya. Sama dengan 9. Berarti 7Y sama dengan 2X tambah 9. Terus ini dibagi 7 ya. Berarti Y sama dengan 2/7X tambah 9/7. Ya, ini gradiennya langsung sudah tahu di sini. Sama ya nak ya? Sama ya. Oke lah. Lanjut ke nomor 10 yang D. Ini ndak usah dirubah ya. Langsung saja ke rumus ya. Oke, min A per B. Berapa koefisien dari X? Berapa? Ya, negatif 8. Gitu ya. Koefisien Y 2. Berarti berapa dong? Negatif positif ya, 4 gradiennya. Nggak usah dibuktikan dengan cara yang tadi ini ya. Langsung ini ya. Sudah paham kan? Baik, lanjut. Nah ini anak-anak, ini soal kita yang terakhir. Ini informasi saja dulu nih. Negeri kanguru, tahu kan, Australia itu memiliki peraturan perundang-undangan tentang kemiringan suatu jalan loh nak, atau perlintasan. Ini katanya, kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Maksudnya apa Bu? Ya kan jalan itu kan ada tanjak-tanjakan ya nak ya. Itu biasanya terus kan diberi jalan yang agak miring gitu nah. Tidak seperti kalau kita pakai tangga begitu ya, kan jalannya agak miring. Nah kemiringannya itu tidak boleh lebih dari 0,15. Kemiringannya berarti gradien Bu. Iya, gradien jalan tidak boleh lebih dari 0,15. Gradien berarti kok itu Bu, apa komponen Y per komponen X? Iya. Jadi tegaknya per mendatarnya itu tidak boleh lebih dari 0,15. Oh gitu ya. Kalau kemiringan tempat parkir, jadi kalau ada kendaraan bermotor gitu naik ke suatu tempat dari bawah gitu, naik ada jalan miringnya itu, nah itu tidak boleh lebih dari 0,25. Kemiringan tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Jadi tidak boleh terlalu curam gitu, tidak boleh nak ya. Jadi kalau punya tangga di rumah tidak boleh terlalu curam tuh, harus dihitung. Tegak per mendatarnya 0,875 maksimal. Supaya apa? Supaya aman, nyaman, tidak berbahaya dipakai tangganya gitu ya. Ada lagi nih, kemiringan trotoar pejalan kaki. Ya, itu tidak boleh lebih dari 0,325 begitu ya. Baiklah, kita lihat soal. Nah ini nak, soal terakhir nomor 11 ya. Tangga di sekolah akan dibangun. Oh, sekolahnya sedang dibangun, ada lantai 2 berarti ya. Itu jika tinggi tangga 4 meter dan jarak ujung bawah tangga dengan tembok 5,5 meter. Apakah tangga tersebut memenuhi syarat keamanan? Ya berarti gimana nak ini? Ini ya tinggi tangga berarti yang ini dong. Ini yang 4 meter. Tuh ya. Ini kan tangganya tuh nak. Ya ini tangganya.
Ini lantai 2. Kalau kamu ya naiknya ke sini ya. Kamu ke sini naik. Ya. Oke. Nah, ini jarak dari ujung tangga sini ke tembok itu 5,5 meter. Aman nggak? Gitu ya. Gradien saja. Komponen X per komponen Y. Komponen Y ya. Salah Ibu tuh. Ya. Jadi komponen Y-nya yang 4 kan? Boleh pakai meternya, boleh nanti dicoret dengan ini kan? Meternya disederhanakan. Oke. Ini kalau disederhanakan berarti ini boleh kan ya? Kali ini kali 2, ini per 2 gitu. Jadi 8 per 11 ya nak ya. 8 saja dibagi 11. Gitu ya. 0 gitu. Jadi 8. Ini turun, ini kan nolnya banyak sana ya. Jadi ini 80, ini koma kan? Oke, 7 ya nak ya. 77. Sisanya 3. 30 dibagi 11, 2. 22. Sisa 8. Wah, bolak-balik Bu ini Bu. Oh ya, bolak-balik ya nak ya. Bolak-balik terus berlanjut gitu ya. Jadi kalau disederhanakan menjadi 3 angka belakang koma ya. Jadinya 0,727 seperti itu ya. Apakah aman? Aman karena ini kurang dari 0,875. Jadi tangga itu aman. Ya, tangga aman dipakai gitu ya. Oke, paham ya nak ya? Baiklah. Terima kasih ya nak. Ananda sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun dari mulut ke mulut agar membantu mereka paham lebih baik juga. Nah, diharapkan nanti banyak tuh anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa like videonya ya nak, subscribe channel ini. Kalau masih merah itu ya nak diklik, kalau sudah abu-abu tulisannya di subscribe itu diamkan saja. Kemudian klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.